Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komennya. Soekarno, halo, ketemu kembali. Saya akan membahas tentang sesosok presiden pertama di Indonesia. Umpama ada salah ucapan mohon maaf ya. Yuk, cekidot, der. Hah, Seir, Hat Soekarno 1 ER, IID, Soekarno, nama lahir, Kusno Sosrodeharjo 6 Juni tahun 1901 21 Juni tahun 1970, adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode tahun 1945-1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno orang pertama yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Masa jabatan 18 Agustus tahun 1945 12 Maret tahun 1967 dengan daftar nama tokoh-tokoh Perdana Menteri: Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, Sukimanwewhilopo, Ali Sastroamidjojo, Burhanuddin Harahap, Juanda Kartawijaya, Soekarno Soeharto. Informasi pribadi. Lahir Kusno Sosrodeharjo 6 Juni tahun 1901, Surabaya. Hindia Belanda sekarang Surabaya, Indonesia. Meninggal 21 Juni tahun 1970, umur 69, Jakarta, Indonesia. Suami istri Utari tahun 1921 tahun 1923, Inggit Garnasi tahun 1923 1943, Fatmawati tahun 1943 1956, Hartini tahun 1953 1970, Kartini Manopo tahun 1959 tahun 1968, Saliku Maesaroh tahun 1958 tahun 1959, Ratnasari Dewi tahun 1962 tahun 1970, Haryati tahun 1963 tahun 1966, Yurike Sanger tahun 1964 tahun 1968, Feldi Jafar tahun 1966 tahun 1969. Anak dari Inggit Ratna Juami, anak angkat, Kartika anak angkat dari Fatmawati. Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rachmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Guru Soekarno Putra. Dari Hartini, Taufan Soekarno Putra, Bayu Soekarno Putra. Dari Ratna, Karina Kartika Sari Dewi Soekarno. Dari Haryati, Ayu Gembirowati. Dari Kartini Manopo, Totok Suryawan Soekarno Putra. Soekarno lahir di Peneleh, Surabaya, Jawa Timur dengan nama Kusmo Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi, karena ia sering sakit maka, ketika berumur 11 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Bharatayuddha, yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa, huruf E berubah menjadi E, sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Di kemudian hari, ketika menjadi presiden, ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Soekarno karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah Belanda. Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah. Selain itu tidak mudah untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno. Masa kecil dan remaja
Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosodiharjo tahun 1873-1945 dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Re tahun 1881-1958. Keduanya bertemu ketika Raden Sukemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di Sekolah Dasar Pribunggi di Singaraja, Bali. Nyoman Rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu. Sedangkan Raden Sukemi sendiri beragama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakaknya, Raden Hadjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Ia bersekolah pertama kali di Tulungagung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto. Mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut, 6 di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Lirste Inland School, sekolah tempat ia bekerja. 12 kemudian pada Juni tahun 1911 Soekarno dipindahkan ke Europese Grace School IAS untuk memudahkannya diterima di Hogereburger School HBS. 6 pada tahun 1915 di Surabaya. Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Cokro Aminoto saat itu. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Dharma yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi Jam Java Pemuda Jawa pada tahun 1918. Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di Harian Utusan Hindia yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Sebagai arsitek, Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek alumni dari Tekniske Hogeschool te Bandung sekarang ITB di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1926 semasa menjabat sebagai presiden. Ada beberapa karya arsitektur yang dipengaruhi atau dicetuskan oleh Soekarno, juga perjalanan secara maraton dari bulan Mei sampai Juli pada tahun 1956 ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman Barat, dan Swiss. Membuat cakrawala alam pikir Soekarno semakin kaya dalam menata Indonesia secara holistik dan menampilkannya sebagai negara yang baru merdeka. Soekarno membidik Jakarta sebagai wajah muka Indonesia terkait beberapa kegiatan berskala internasional yang diadakan di kota itu, namun juga merencanakan sebuah kota sejak awal yang diharapkan sebagai pusat pemerintahan pada masa datang. Beberapa karya dipengaruhi oleh Soekarno atau atas perintah dan koordinasinya dengan beberapa arsitek seperti Friedrich Silaban dan R.M. Sudarsono. Dibantu beberapa arsitek junior untuk visualisasi. Beberapa desain arsitektural juga dibuat melalui sayembara. Masjid Istiqlal tahun 1951. Monumen Nasional tahun 1960. Gedung Ponevo. Gedung Sarinah. Wisma Nusantara. Hotel Indonesia tahun 1962. Tugu Selamat Datang. Monumen Pembebasan Irian Barat. Patung Dirgantara. Tahun 195 Limair. Soekarno menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan sebagai seorang arsitek. Soekarno tergerak memberikan sumbangan ide arsitektural kepada pemerintah Arab Saudi agar membuat bangunan untuk melakukan sa'i menjadi 2 jalur dalam bangunan 2 lantai. Pemerintah Arab Saudi akhirnya melakukan renovasi Masjidil Haram secara besar-besaran pada tahun 1966, termasuk pembuatan lantai bertingkat bagi umat yang melaksanakan sa'i menjadi 2 jalur dan lantai bertingkat untuk melakukan tawaf. Rancangan skema tata ruang Kota Palangkaraya yang diresmikan pada tahun 1957. Masa pergerakan nasional. Soekarno untuk pertama kalinya menjadi terkenal ketika dia menjadi anggota Jam Java Cabang Surabaya pada tahun 1915. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studi Club ASN 523 di Bandung yang merupakan hasil inspirasi dari Indonesia Studi Club oleh Dr.
Sutomo. 6 organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Pada bulan Juli tahun 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia Partindo yang merupakan pecahan dari PNE. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan, ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Soekarno menetapkan momen tepat untuk kemerdekaan Indonesia yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus tahun 1945 saat itu bertepatan dengan bulan Ramadhan. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 pengangkatan menjadi Presiden dan Wakil Presiden dikukuhkan oleh KNEP. Pada tanggal 19 September tahun 1945 kewibawaan Soekarno dapat menyelesaikan tanpa pertumpahan darah peristiwa lapangan Ikada tempat 200. Rakyat Jakarta akan bentrok dengan pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap. Karya tulis Pancasila dan Perdamaian Dunia. Kepada bangsaku, karya-karya Bung Karno pada tahun-tahun 1926 sampai tahun 1931 9331 947 Cindy Adams, tahun 1965. Penyambung lidah rakyat Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Bung Karno tentang Marhaen dan Proletar, dan lain-lain. Masih banyak kisah perjalanannya. Berikut kata-kata bijak dan motivasi karya Bung Karno. Negara Republik Indonesia, Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan juga milik suatu adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Iris Soekarno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawan. Sekian dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe-nya ya.